Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tak lupa saya juga berdoa supaya pandemi virus COVID-19 atau virus corona cepat berlalu, sehingga kita bisa bertatap muka bercanda tawa di kampus tercinta STIE Yasa Anggana. Nah, dalam video ini kami akan mempresentasikan materi perekonomian Indonesia tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri dari Farhan, Nopi Yana Lestari, Taufik Akbar, Riana Lestari, Ani Herlina, dan juga Ami Cahya Utami Hadianti. Baik, untuk materi pertama tentang pengertian kemiskinan juga tentang pengertian kesenjangan pendapatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian kemiskinan. Nah, pengertian kemiskinan yaitu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Hall and Midgley berpendapat bahwa pengertian kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya di dalam masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin ketika seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tidak mempunyai tempat tinggal, anak-anaknya tidak bisa bersekolah, dan juga tidak mendapatkan kesehatan yang layak. Nah, orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang miskin. Oke, untuk selanjutnya pengertian kesenjangan pendapatan. Nah, masalah kesenjangan pendapatan diartikan bahwa pendapatan real dari yang kaya terus bertambah, sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan real dari yang kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang miskin. Menurut Bruce Herrick atau Charles P. Kindleberg, nah, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nopi Yana Lestari. Di sini saya akan menyebutkan penyebab-penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan beban ketergantungan yang harus dipenuhi membuat masyarakat hidup di garis besar kemiskinan. Yang kedua ada angkatan kerja penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besar, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang termasuk ke dalam tenaga kerja ialah penduduk yang berumur dalam batasan usia kerja. Yang ketiga ada tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk dapat menjadi penyebab kemiskinan. Di suatu negara ini disebabkan karena rendahnya pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk meningkatkan suatu ekonomi, jelas sekali dibutuhkan skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Yang terakhir ada kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan penduduk miskin dapat menyebabkan salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan kemiskinan di negaranya. Dua adalah penyebab kesenjangan pendapatan. Yang pertama ada menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua ada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga ada rendahnya mobilitas modal. Dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan alam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riana Lestari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Data tahun 1970-an mengenai
pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di setiap negara, terutama negara-negara yang proses pembangunannya sangat pesat dan laju pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, salah satunya seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan adanya suatu kolerasi yang positif antara pendapatan per kapita dan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Maka dari itu, semakin tinggi PDP atau semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin besar pula perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Kemudian, dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu di setiap negara, Simon Kujenet menemukan adanya suatu relasi antara distribusi pendapatan dan kesenjangan pendapatan yang berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari transisi suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Kemudian ada materi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Mengikuti hipotesis Kujenet, pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Tetapi pada saat mendekati akhir proses pembangunan, tingkat jumlah kemiskinan berangsur-angsur berkurang. Tentu hal ini banyak faktor-faktor lain selain pendapatan per kapita yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara, seperti tingkat derajat pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ami Cahaya Utami. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan relatif, merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua ada kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Yang selanjutnya adalah analisis empiris. Yang pertama ada kemiskinan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan selama era Orde Baru memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh statistik resmi dari BPS, presentase kemiskinan pada tingkat nasional menurun secara signifikan dari sekitar 40% menjadi hampir 17,5% selama periode tahun 1976 sampai tahun 1996. Dan penurunan terbesar terjadi selama tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an dengan 13 persentase poin. Sedangkan selama periode tahun 1981 sampai tahun 1993, laju penurunannya hanya sekitar 16 persentase poin. Menurut wilayah, terjadi perbedaan dalam tingkat maupun laju penurunan kemiskinan per tahunnya. Seperti yang dapat dilihat, pada tahun 1976 misalnya, kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Walaupun perbedaannya hanya sedikit, sekitar di atas 1 persentase poin. Namun, selama periode tahun 1976 hingga tahun 1996, laju penurunan pertumbuhan kemiskinan di pedesaan lebih lambat dibandingkan di perkotaan, yang terutama disebabkan oleh banyaknya ketersediaan kesempatan kerja yang lebih produktif di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian. Yang selanjutnya ada kesenjangan. Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan di Indonesia selama ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, akibat arus penduduk atau tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat. Yang kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan. Yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik Akbar. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar. NPM saya 181100184. Saya di sini ditugaskan oleh kelompok saya untuk mempresentasikan tentang tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium terbagi 7. Yang pertama yaitu menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrim hingga setengahnya. Yang kedua yaitu mencapai pendidikan untuk semua orang. Yang ketiga yaitu mengurangi angka kematian anak hingga 2/3-nya. Yang keempat yaitu memperbaiki kesehatan ibu hingga 3/4-nya. Yang kelima yaitu memerangi HIV atau AIDS, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya. Yang keenam yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan. Mungkin presentasi saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ani Herlina. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai dampak kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dampak kemiskinan dan kesenjangan pendapatan umumnya begitu banyak dan kompleks, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 5 dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dampak yang pertama yaitu pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena mereka tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan daya beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan juga pengeluaran rata-rata. Dampak yang kedua yaitu kekerasan. Sungguhnya kekerasan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini merupakan efek dari adanya pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang untuk dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, seperti menodong, mencuri, menipu, dan juga lain sebagainya. Dampak yang ketiga yaitu pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah ataupun pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal ini. Untuk makan satu kali saja, mereka sudah kesulitan, apalagi untuk menjangkau biaya sekolah. Intinya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di semua bidang. Dampak yang keempat yaitu kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan pada saat ini sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit, sehingga biayanya tak terjangkau oleh masyarakat miskin. Yang kelima yaitu konflik sosial bernuansa SARA. Konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami pada saat ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, ILO, ABD, UNDP, dan lain sebagainya. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni intervensi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Adapun untuk intervensi jangka pendek dapat berupa pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, ekonomi pedesaan, manajemen lingkungan dan sumber daya alam, pembangunan transportasi, komunikasi, dan juga peningkatan proteksi sosial. Selain itu, untuk intervensi jangka menengah dan jangka panjang berupa yang pertama, pembangunan dan penguatan sektor usaha, kedua, kerjasama regional, ketiga, manajemen pengeluaran pemerintah atau APBN dan administrasi, keempat, desentralisasi, kelima, pendidikan dan kesehatan, keenam,
penyediaan air bersih, dan pembangunan perkotaan, dan yang terakhir yaitu pembagian tanah pertanian secara merata. Oke teman-teman, kesimpulan dari materi yang kami buat atau yang kami kerjakan adalah bahwa kemiskinan itu dapat diatasi dengan cara pemerintah menambah jumlah lapangan atau lowongan pekerjaan, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin secara merata. Nah, kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan cara mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, meminimalisir kemiskinan, dan memberantas KKN, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan sistem keadilan Indonesia dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Itu dia materi dari kelompok kami tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Semoga materi ini dapat bermanfaat khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk teman-teman semua. Stay safe, tetap di rumah, semoga lancar puasanya. Berbukalah dengan yang setia karena yang manis belum tentu setia. Salam literasi, salam lestari dari Farhan.